Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara mengenai bab 1, fungsi dan barisan. Secara khusus kita akan membahas tentang barisan. Kita masih akan memakai slide dari Bapak Warsono Johan. Mari kita masuk pembahasan kita mengenai barisan. Nah, barisan didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli ke bilangan real. Barisan biasa ditulis seperti ini, dengan AN-nya itu adalah fungsi dari bilangan asli. Sehingga nilai dari A1 itu adalah F1. F2 adalah nilai dari suku A2. F3 adalah nilai dari suku A3, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh barisan, yaitu 1 min 1/n. Contoh barisan dengan AN-nya adalah 1 min 1/n. Suku-suku ke N-nya itu diberikan oleh aturan ini. Suku-suku BN ini diberikan oleh aturan ini. Suku CN ini diberikan oleh aturan ini. Dan ini adalah barisan konstan terakhir ya. Barisan yang nilainya adalah konstan saja. Nah, seperti yang disebutkan di atas, bahwa barisan merupakan fungsi. Karena ini merupakan fungsi, saya jadi bisa menggambar grafiknya. Grafik bilangan asli terhadap nilai fungsi ini. Nah, contohnya adalah barisan ini. Mari kita melihat barisan pertama. 1 dikurangi 1/n. 1 dikurangi 1/n. Itu adalah barisan ini. Itu adalah barisan yang pertama ini. 1 dikurangi 1/n. Saya bisa lihat grafiknya. Grafiknya kira-kira seperti ini ya, dia monoton naik kalau kamu lihat. 1 dikurangi 1/n, yang pertama adalah 0, suku pertama adalah 0. Suku kedua adalah 1 dikurangi setengah, yang adalah setengah. Suku ketiga, n dan 3, itu adalah 1 dikurangi 1/3. 1 dikurangi 0,3 itu 0,67. Dan cara yang sama suku keempat, 1 dikurangi 1/4 itu adalah 3/4. Yang kelima adalah suku 1 dikurangi 1/5 adalah 0,8 dan seterusnya. Ini adalah saya punya seolah barisan yang sepertinya ini adalah barisan naik ya. Barisan yang sepertinya itu adalah barisan naik. Nah, kalau misalkan ini adalah contoh BN yang kedua, itu diberikan oleh rumus 1 dikurangi min 1 pangkat N dibagi dengan N. 1 dikurangi min 1 pangkat N-nya itu adalah 1, ini mulai dari 1 hingga 20, suku ke 1 hingga suku ke 20, dibagi dengan N-nya sendiri. Kalau saya lihat grafiknya seperti apa, grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi barisan ini, nah, kira-kira barisan ini seperti ini. Lihat kamu ya. Oh, dia bisa naik turun, tapi kira-kira dia menuju ke suatu bilangan tertentu. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya punya barisan yang terus naik, ini barisan yang naik turun. Nah, ini saya mau punya sekarang barisan min 1 pangkat N, min 1 pangkat N, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 4. Nah, ini adalah barisan yang seperti ini. Kalau saya gambarkan dalam fungsi, tentunya ini garis-garisnya tidak ada ya. Ini suku pertama, min 1, suku kedua 1. Ini hanya titik-titik saja. Oke. Dan ini naik turun secara beraturan ya, naik turun secara beraturan. Nah, jadi nanti pada akhirnya yang mau saya lihat adalah bagaimana perilaku dari nilai barisan tersebut itu bila N membesar. Tadi kita lihat ada yang terus naik, ada yang naik turun tapi kira-kira menuju ke bilangan tertentu, ada yang konstan, ada yang turun. Nah, kita ingin lihat perilaku dari nilai barisan itu di jauh tak berhingga. Di jauh untuk N yang besar, begitu besar, dia akan cenderung mengikuti akan menuju ke ketinggian berapa kalau kita lihat dari fungsinya. Atau kalau dari langsung barisannya, dia akan menuju ke angka berapa. Kira-kira itu adalah permasalahan dari barisan yang mau kita jawab dalam perkuliahan ini. Nah, ini kamu coba dulu ya, identifikasi barisan ini, coba kamu lihat, ini 3, 4, 5, 6. Kira-kira berapa? Ini suku pertamanya 3.
Dan ini ada 5, 25, 125, 625. Kira-kira seperti apa barisannya? Bisakah saya mendapatkan formula secara eksplisitnya seperti ini? Oke ya, jangan lupa ini ada ganti tanda plus, min, plus, min. Jadi kira-kira harus seperti apa? Ya. Oke, nah sebuah barisan disebut rekursif bila nilainya bergantung pada beberapa suku sebelumnya. Minimal satu suku sebelumnya. Contohnya ini, A1-nya diberikan 2, N plus 1 untuk N lebih besar 91, berarti ini A2. A2 bisa dihitung dengan setengah A1 ditambah 3. Oke ya. Jadi itu setengah A1, setengah 2, 1 tambah 6, 7 bagi 2, 7 per 2. Kalau saya mau menghitung A5, oh itu adalah setengah dikali A4 tambah 6. Loh, A4 ini gimana? Ya, saya harus cari lagi. Jadi, tidak ada secara eksplisitnya AN itu seperti apa? Tidak ada. Tidak ada bentukan eksplisit seperti sebelumnya. Ini yang kita sebut barisan rekursif, dia bergantung dari suku sebelumnya. Jadi kalau saya mau mencari A100, ya saya harus mencari A99, A98, A97, dan seterusnya demikian. Nah, yang ini juga kita mau melihat bagaimana dia akan menuju ke angka berapa. Kira-kira dia akan menuju pada ketinggian apa kalau saya berikan grafiknya. Nah, ini juga barisan yang terkenal, yaitu barisan Fibonacci, dimulai dari 1, 1. Nah, untuk suku ketiga diberikan oleh rumus ini. Suku kedua tambah suku ke-1. Kalau suku ke-4 gimana? Suku kedua tambah suku ketiga. Suku ke-5, suku 3 tambah suku 4. Ke-6, suku 4 tambah suku 5. Dan seterusnya. Nah, ini barisannya. Jadi suku ketiga itu suku 1 tambah suku 2. Suku ke-4, suku 2 tambah suku 3. Suku ke-5, suku ketiga tambah suku ke-4. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau kamu mencari F100, kamu butuh suku ke-99 dan butuh suku ke-98. Oke, barisan Fibonacci ini banyak digunakan pada model pertumbuhan kelinci dan pertumbuhan cabang pohon ya. Nah, barisan rekursif itu disebut juga persamaan beda. Nah, ini karena ada perbedaan indeksnya ya. Dari N plus 1 ke N, ada perbedaan satu indeks. Dan cara yang sama dari N, yang paling kecilnya N minus 2, sehingga dia ada perbedaan 2 indeks. Nah, perbedaan indeks ini yang kita sebut order. Jadi ini adalah persamaan beda order 1, difference equation, first order difference equation, dan ini adalah persamaan beda order 2, second order difference equation. Nah, persamaan beda banyak dipakai pada masalah biologi seperti pembelahan sel, perkembangan populasi serangga. Kita sudah juga membahas kemarin tentang pertumbuhan itu ya, bakteri kalau nggak salah, pertumbuhan bakteri atau apa, nyamuk kalau nggak salah. Nah, model umum pertumbuhan diskritnya adalah seperti ini, NT plus 1 dan FNT, nanti FNT-nya itu kita sebut updating function. Nah, contohnya di sini NT plus 1 itu sama dengan R dikali NT. Ini artinya apa? Artinya kalau misalkan ini pertumbuhannya, misalkan saya punya bakteri yang pertumbuhannya harian, maka besok itu sama dengan hari sekarang jadi berapa kali lipatnya. Contohnya, besok itu selalu pertumbuhan serangga itu dari hari ke hari, pertumbuhannya itu selalu 8 kali lipatnya. Maka NT plus 1 itu sebenarnya 8 dikali NT. Jadi kalau saya punya awalnya N0-nya adalah 1, N1-nya adalah 1, maka N2-nya itu 8 kali 1. N3-nya apa Pak? Berarti 8 kali N2, N2-nya 8 kali 1, jadi 64, jadi 8 kali hari kedua. N5, 8 hari keempat, dan seterusnya. Nah, R-nya ini kita sebut faktor pertumbuhan per kapita. Oke ya, bila saat awal N0, maka solusinya diberikan oleh NT dikali oleh NT dengan ini adalah populasi awal dikali dengan faktor pertumbuhan per kapita dipangkatkan T. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Oke ya. Nah, misalnya saya punya model pertumbuhan diskrit yang tadi ya, model pertumbuhan NT plus 1 R dikali NT. Jadi kayak yang tadi, misalkan bakteri, hari berikutnya itu menjadi 8 kali lipat hari sebelumnya, selalu menjadi 8 kali lipat, atau menjadi R kali lipat dari populasi hari sebelumnya, kalau T-nya dianggap pertumbuhan dalam harian. Apakah pertanyaannya, apakah NT sama dengan N0 dikali RT ini adalah solusinya? Kamu lihat, apa bedanya ini dengan ini? Kalau ini adalah relasi rekursi, kalau ini adalah relasi eksplisit. Jadi, ketika saya mau mencari N10 diberikan oleh populasi awal dikali dengan faktor pertumbuhan dikali 10. Jadi, saya langsung
bisa tahu tepat N10-nya itu berapa. Kalau di sini tidak, N10 itu bergantung dari N9. Ini masih rekursif. Ini sudah tidak rekursif. Ini merupakan solusi dari ini. Kita cek apakah merupakan solusi. Kalau saya substitusi ke sini dan ternyata memenuhi NT plus 1 itu sama dengan R dikali NT, berarti dia adalah solusi. Sama seperti persamaan garis. Bagaimana saya tahu Y sama dengan X tambah 1 titik 1,2 ada di persamaan garis Y sama dengan X tambah 1? Saya substitusi. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Apakah memenuhi? Dan cara yang sama, kalau saya punya NT seperti ini, maka NT plus 1 diberikan oleh N0 dikali R pangkat T plus 1. Dan ini boleh saya tulis sebagai N0 dikali R pangkat T dikali R. Padahal N0 dikali R pangkat T itu adalah NT. Ini menjadi NT dikali R. NT dikali R. NT, jadi saya punya relasi NT plus 1 itu sama dengan R dikali NT. Memenuhi ini. Jadi memang benar, ini adalah solusi eksplisit dari persamaan beda orde 1 yang menggambarkan model pertumbuhan diskrit seperti ini. Oke ya? Nah, selanjutnya kita lihat, nah misalkan beta adalah laju pertumbuhan per kapita dan mu adalah laju kematian. Jadi model pertumbuhan, jadi kalau kita lihat bakteri, misalkan waktunya per hari, maka jumlah bakteri, populasi bakteri besok, itu adalah populasi bakteri sekarang ditambah berapa besar kelahirannya. Jadi mungkin ini beta itu adalah proporsi dari populasi yang produktif. Oke ya, dan cara yang sama ini proporsi dari populasi yang kira-kira yang akan mati gitu kira-kira ya pada hari berikutnya. Nah, perhatikan bila makhluk hidup dewasa akan mati dalam satu satuan periode waktu T, berarti mu-nya sama dengan 1 sehingga saya dapatkan NT plus 1 adalah beta dan NT adalah ini ya, model pertumbuhan yang biasa seperti yang kita lihat. Tapi yang kalau kamu lihat, nah model pertumbuhan ini dan model pertumbuhan ini kurang realistis. Kenapa? Karena kalau kamu lihat, ini R dikali NT, saya bisa gambarkan untuk kamu. Contohnya adalah ini. Di sini saya punya NT dan NT plus 1. Karena ini rumus rekursif, tidak seperti yang sebelumnya ada N dan bisa saya langsung dapatkan N dan Cn-nya. Tapi karena ini rumus rekursif, maka suku yang berikutnya, ini misalkan adalah pertumbuhan yang 1,5 kalinya. Misalkan kalau hari ini 100, besok bakterinya menjadi 150, misalkan seperti itu ya. Ini 1,5 dikali hari sebelumnya. Oke ya. Jadi ini populasi sebelumnya, ini populasi yang berikutnya sama dengan 1,5 dikali dengan populasi sebelumnya. Gitu ya. Demikian seterusnya. Lalu kalau saya lihat kira-kira sampai 20 hari pertumbuhannya kira-kira seperti ini, saya bisa lihat. Nah, ini jadi seperti apa? Maaf, langsung ini aja ya. Gitu ya. Ini akan naik terus. Dan ini menurut kita tidak realistis ya. Karena pada akhirnya, pada suatu luasan tertentu, ini selalu kita bicara itu perluasan tertentu ya, per kapita, perluasan tertentu. Jumlah makhluk hidup, jumlah populasi perluasan tertentu. Maka jumlah populasi pada perluasan tertentu tentu ada batasnya. Ada batasnya. Jadi dia tidak akan bertumbuh terus karena dia punya ruangan sebagai pembatasnya. Ya, dalam hal ada ini. Tapi kalau kita lihat, misalkan dia bertumbuhnya itu makin lama makin kecil. Kalau sekarang 100, hari berikutnya menjadi 80 misalkan. Hari berikutnya menjadi 80. Kita lihat apa yang terjadi dengan populasinya. Kita lihat apa yang terjadi dengan populasi. Misalkan populasi awalnya, jangan gini lah, 100 gitu ya. 80. Nah, kamu lihat pertumbuhan populasinya seperti apa? Bagaimana pertumbuhan populasinya? Nah, kalau kamu lihat di sini, populasinya makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Jadi bergantung dari faktor pertumbuhan per kapitanya. Kalau lebih besar dari 1, dia akan terus naik. Kalau lebih kecil dari 1, antara 0 sampai 1, dia akan turun ke bawah. Lah, tapi kan ini sesuai sekali dengan apa yang kita pelajari tentang fungsi eksponensial. Dan memang solusinya adalah apa? Solusinya adalah fungsi eksponensial. Nah, ini lihat.
Fungsi eksponensial bergantung dari faktor pertumbuhan per kapitanya. Kamu ingat, kalau ini angkanya lebih besar dari 1 kan dia terus monoton naik. Kalau di antara 0 sampai 1 kita sudah membahas fungsi eksponen ini akan monoton turun, Oke ya, dan itu sesuai dengan perkiraan kita. Nah, tapi itu tidak masuk akal karena dia pasti akan dibatasi oleh lingkungan. Nah, biasa ini yang kita bahas yaitu adalah model logistik yang biasa kita tulis. Itu adalah populasi pada hari berikutnya, itu adalah populasi sebelumnya, ditambah dengan suatu faktor dikali dengan populasi itu. Faktor ini faktor apa? Nah, di sini kita sebut K-nya itu adalah carrying capacity, daya dukung lingkungannya. Kau bayangkan kalau NT-nya ini adalah lebih kecil dari K. Misalkan kalau K-nya 10, NT-nya adalah 5. Kamu ini adalah 1 dikurangi 5/10, ini 1 dikurangi setengah, ini adalah setengah. Misalkan R-nya ini adalah setengah juga pertumbuhannya ya, pertumbuhannya setengah juga. Maka ini adalah 1/4, ini adalah positif. 1 ditambah sesuatu yang positif. Jadi ini akan 1 lebih, R-nya itu 1 lebih, dikali dengan NT. Maka pertumbuhannya kan akan gitu, akan naik. Jadi dia akan naik sampai ketika NT-nya itu sama dengan K. Apa yang terjadi ketika NT-nya sama dengan K? Ketika NT-nya sama dengan K, dia akan menjadi K per K. Jadi 1 min 1, 0. Jadi dia akan menjadi NT. Dia tidak akan bertumbuh lagi. Jadi kalau kamu NT-nya itu kurang dari K, dia akan bertumbuh sampai menuju daya dukung lingkungannya. Daya dukung lingkungannya hanya bisa memuat 10 bakteri. Dia akan terus tumbuh dari 1 bakteri hingga menjadi 10 bakteri. Kalau sekarang saya punya NT-nya populasinya itu mulainya dari 100. Mulainya dari 20 lah. Mulainya dari 20. Dan ini adalah 10. Maka saya punya 20 dikurangi 10, 20 dikurangi 10, 20 dibagi 10 itu adalah 2. Dan ini menghasilkan bilangan negatif. Dan ini R dikali suatu bilangan negatif akan negatif. Jadi NT dikali 1 dikurangi sedikit. Ini menjadi NT dikali R dengan faktor pertumbuhan populasinya antara 0 sampai 1. Sehingga dia akan turun terus. Hingga dia mencapai carrying capacity-nya. Ini lebih masuk akal. Kalau populasi awalnya itu di bawah carrying capacity, dia akan bertumbuh hingga carrying capacity-nya. Kalau dia populasi awalnya di atas carrying capacity, dia akan turun menuju ke carrying capacity-nya. Berikut adalah contohnya. Oke ya, di sini saya punya carrying capacity-nya adalah 10. Carrying capacity-nya adalah 10. Daya dukung lingkungannya adalah 10. Jadi di dalam suatu luasan tertentu, nah bakteri itu cuma bisa memuat 10 bakteri. Misalkan ini jadi angkanya jadi koma-koma, kurang bagus juga ya. Paling bagus sih kalau 100 mungkin ya. Oke lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah populasi awalnya, ini adalah populasi hari berikutnya. Nah, saya sudah coba ini ke bawah, kira-kira kalau mulainya dari populasi 1, dia akan menuju kemana? Ternyata dia akan menuju ke daya dukung lingkungan yang adalah 10. Kamu lihat ya, bagus sekali ya. Dia akan menuju ke daya dukung lingkungannya yang ada 10. 10 itu daya dukung lingkungannya. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya lihat ini. Sekarang saya mulainya dari populasinya sekarang adalah 30. Saya masih menggunakan fungsi logistik yang tadi, model logistik yang tadi. Carrying capacity masih 10, lalu saya lihat kira-kira bentuknya seperti apa. Kalau saya punya seperti ini. Nah, kamu lihat. Nah, kamu lihat dia menuju ke ketinggian 10. Jadi kalau populasinya lebih besar daya dukung lingkungannya, maka populasinya akan turun menuju daya dukung lingkungannya. Kalau populasinya lebih kecil dari daya dukung lingkungannya, maka dia akan bertumbuh menuju daya dukung lingkungannya ya. Dan ini adalah model pertumbuhan yang banyak dipakai di dalam biologi, yang kita sebut model pertumbuhan logistik yang diskrit. Nah, pertanyaannya, wah ini susah sekali. Sulit sekali. Kadang-kadang orang sulit mengingatnya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah apa? Nah, yang biasa kita lakukan adalah penyederhanaan. Nah, kita mau menyederhanakan model logistik ini. Jadi, saya tuliskan NT itu adalah C dikali XT. C-nya akan ditentukan kemudian. Nah, C-nya ini adalah apa? Supaya nanti
bentuk model logistik persamaan beda orde satunya sesederhana mungkin. Nah, saya substitusi ke persamaan logistiknya tadi, NT plus 1 menjadi C dikali XT plus 1, NT-nya adalah apa? C dikali XT, saya substitusi yang lainnya, NT menjadi C dikali XT, dan seterusnya. Oke. Ini C dengan C, boleh saya boleh hilang, karena C-nya juga saya tidak mau memilih yang 0 ya. Jadi saya hilangkan, sisanya tinggal bagi dengan C, kiri kanan, jadi saya tinggal punya ini. 1 ditambah R dikurang C kali K. Oke, saya keluarkan 1 plus R, sisanya tinggal 1 dikurangi C kali R dibagi K dikali 1 plus R. Oke ya. Jadi sisanya tinggal ini. Nah, kalau saya bisa buat ini jadi 1, tentunya saya bisa. Jangan lupa R diketahui, K dikasih tahu, tapi C dicari. Berarti saya mencari C sehingga ini harus menjadi 1. Sehingga ini RC dikali K dibagi 1 plus R sama dengan 1. Jadi C-nya itu harus saya pilih K dibagi 1 plus R dibagi R. Sehingga saya dapat nanti paling sederhananya itu adalah dalam bentuk ini. XT plus 1 itu adalah Rmax. Rmax itu 1 ditambah R, 1 ditambah laju pertumbuhan populasinya, itu dikali dengan XT dikali dengan 1 dikurangi FT. Ini adalah bentuk yang paling sederhananya yang kita sebut nanti model pertumbuhan logistik. Ini yang seperti kita lihat di sini. Itu adalah persamaan beda orde 1. Oke ya, jadi hari ini kita sudah bicara tentang barisan. Yang mau kita cari dari barisan itu, untuk waktu yang akan datang, dia akan menuju ke ketinggian berapa kalau kita lihat sebagai grafik fungsi. Atau dia akan menuju ke bilangan berapa kalau kita lihat murni sebagai barisan. Nah, yang kedua kita sudah belajar tentang beberapa model pertumbuhan, yaitu model pertumbuhan biasa dan model pertumbuhan setelah disisipkan dengan laju kematian dan laju kelahiran. Dan yang ketiga adalah model pertumbuhan logistik yang lebih realistis dibanding model pertumbuhan yang lain, yaitu adanya perkenalan daya dukung lingkungan. Oke ya, terima kasih. Berikutnya kita akan melihat tentang limit dari barisan. Terima kasih.